Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra Pradana Putra dari jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2023. Pada kali ini saya membuat video tentang kampanye tips hemat energi listrik pada peralatan rumah tangga. Singkatnya saja, video ini banyak memberikan tips kita bagaimana caranya kita menghemat energi di peralatan rumah tangga seperti TV dan AC dan beberapa peralatan yang lain. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman itu memperhatikan videonya karena video ini sangat penting untuk bagaimana cara kita agar kita bisa menghemat energi listrik dan tidak melakukan pemborosan terhadap listrik. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Teman-teman bisa langsung saja menonton videonya. Teman-teman, hemat energi itu nggak susah kok. 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jakarta dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. Potensi penghematan energi berdasarkan data informasi konservasi energi 2020, 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Pemborosan ini setara dengan membangun sekitar 2,8 gigawatt rig PLTS atap atau 2,8 juta unit PLTS atap kapasitas 1000 watt. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilihlah alat elektronik yang hemat energi ya. Tips hemat energi pada penerangan. Tahukah kamu lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED? Ayo gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang harinya. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Tips hemat energi pada pendingin ruangan. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlebar hemat energi dengan 2. Artinya, teknologi inverter semakin banyak bintang semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Sesuaikan kapasitas AC dengan volume ruangan. Hindari penempatan peralatan elektronik di dekat indoor unit AC. Tutup pintu dan jendela saat AC sedang menyala. Atur suhu antara 24-27 derajat Celcius. Jangan lupa matikan AC bila ruangan tidak digunakan. Tahukah kamu semakin dingin suhu, semakin boros listrik? Atur pemakaian AC dengan timer dan fitur hemat energi. Tips hemat energi pada kulkas. Tempatkan kulkas jauh dari sumber panas dan tidak terlalu dekat ke dinding. Jangan terlalu lama membuka pintu kulkas dan jangan terlalu sering membuka tutup pintu kulkas. Isi kulkas secukupnya. Jangan simpan makanan dan minuman panas ke dalam kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Dan ini tips hemat energi pada komputer desktop. Atur resolusi dan kecerahan layar secukupnya. Semakin tinggi resolusi, semakin boros energi. Gunakan fitur mati otomatis pada monitor. Matikan komputer saat tidak digunakan. Selanjutnya ada tips hemat energi pada mesin cuci. Saat hujan banyak, sesuaikan jumlah cucian dengan kapasitas mesin. Kurangi penggunaan pengering listrik. Manfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian. Tips hemat energi pada televisi dan peralatan elektronik. Pilih model yang paling hemat energi, atur volume suara dan kecerahan layar secukupnya.
Semakin tinggi volume dan kecerahan layar, semakin boros energi. Gunakan fitur timer jika tersedia alat elektronik yang standby mengkonsumsi listrik sebesar 20% dari total pemakaian listrik. Gunakan stop kontak dengan tombol on-off agar lebih mudah mematikan peralatan listrik. Tips hemat energi pada handphone. Kurangi tingkat kecerahan layar dan buka tutup aplikasi saat susah sinyal. Matikan mode Forge. Gunakan jaringan WiFi agar baterai lebih hemat. Matikan juga Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi, dan mode getar jika tidak diperlukan. Nonaktifkan notifikasi yang tidak diperlukan. Gunakan fitur hemat daya. Matikan handphone saat tidur atau tidak digunakan. Tips hemat energi pada pompa air. Pilihlah pompa air sesuai kebutuhan. Gunakan alat penampung dengan saklar otomatis yang gunakan air dengan bijak. Tips hemat energi pada penanak nasi. Pilihlah penanak nasi sesuai jumlah anggota keluarga, memiliki daya listrik rendah dan fitur multifungsi. Gunakan air panas, bersihkan bagian dasar agar pemanasan tetap efisien. Jangan biarkan fungsi hangat menyala selama 24 jam. Matikan saat tidak digunakan dan nyalakan kembali menjelang waktu makan. Tips hemat energi pada setrika. Dengan fitur mati otomatis, atur suhu sesuai bahan pakaian, lapisi meja setrika dengan aluminium foil. Setrika baju dari bagian dalam, cabut colokan saat tidak digunakan. Bersihkan permukaan setrika secara rutin. Tips hemat energi pada oven listrik dan microwave. Pilihlah oven dengan sistem multi-rack dan ketahuilah kegunaannya. Atur letak loyang dengan baik. Microwave mampu menghemat energi sekitar 60 hingga 80%. Dari oven konvensional, jangan nyalakan microwave tanpa makanan di dalamnya. Atur suhu dan waktu masak sesuai kebutuhan. Jangan buka tutup pintu. Bersihkan secara rutin dan cabut colokan saat tidak digunakan. Rencana lebih peralatan hemat energi untuk melindungi konsumen dan produsen dalam negeri. Rencana labelisasi peralatan hemat energi. Kementerian ESDM menetapkan standar kinerja energi minimum dan memberikan label hemat energi pada peralatan listrik yang memenuhi syarat. Ayo, dukung kampanye hemat energi dengan cara mempraktekkan tips listrik di video ini. Bagaimana teman-teman? Videonya banyak tipsnya kan? Nah, itu sih beberapa tips dari aku untuk bagaimana caranya kita menghemat energi, terutama menghemat energi listrik di peralatan rumah tangga. Teman-teman, hemat energi adalah tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal kecil di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Ingat, satu langkah kecil bisa menyelamatkan masa depan kita dan generasi datang. Bersama kita bisa. Mari hemat energi demi bumi yang lebih baik. Demikian yang mungkin bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan mari kita bergerak bersama untuk menghemat energi. Jangan lupa untuk mulai dari diri sendiri dan ajak orang-orang di sekitar kita untuk peduli. Saya Dendra Pradana Putra pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.